Marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dan bertatap muka di tempat yang takdir sudah memperjumpakan kita dalam suasana yang seperti ini, ya selamat datang kami ucapkan di kampus ini dalam situasi yang berbeda dengan situasi yang sebelumnya. Yang saya maksud ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah mahasiswa pasca sarjana, bukan mahasiswa paksa. Ya, jadi tidak terpaksa. Selanjutnya, sebagaimana sebagian yang sudah alumni di sini tahu bahwa Anukoyah itu berdiri 1887, itu yang tertulis, hampir dua abad atau 1 abad setengah ya. 1887 itu betapa tentang waktu yang sangat panjang. Kalau tentang 1 abad Anukoyah itu bisa dibaca di buku 1 abad Anukoyah. Ini jarang yang punya buku ini, dan bahkan ya jarang yang baca juga. 1 abad Anukoyah itu ada bukunya. Yang ketua timnya yang nulis itu Desitrul Arsi dan kawan-kawannya itu banyak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti bikin tesis, bikin penelitian, ya salah satu rujukan tentang Anukoyah yang ditulis oleh orang dalam itu adalah buku 1 abad Anukoyah. Jadi 1887 mungkin sebagian orang mengatakan, kalau bukan Waliullah yang mendirikan Anukoyah, ada Bujar Abid lah. Ada yang baru generasi kedua itu sudah mulai ada retak di lembaga pendidikan, entah rebutan inilah dan seterusnya. Anda mungkin pernah mendengar beberapa lembaga pendidikan Islam di sekitar itu baru generasi kedua. Ini sekarang sudah generasi keempat. Kami pernah berkunjung ke tambak beras, itu sudah hampir 2 abad di pondok pesantrennya Kiai Wahab. Mereka punya cara untuk mengelola konflik. Nah, konflik pesantren itu bisa menjadi penelitian juga. Ada sebuah buku judulnya Titik Tengkal Pesantren. Adalah pasca usaha jalan adalah Titik Tengkal Pesantren. Nah, Bapak Ibu bisa nanti aspek penelitiannya meneliti tentang itu, tentang bagaimana pondok-pondok pesantren mengelola potensi konfliknya. Nah, itu juga menarik. Jadi gitu. Tapi Amitra Direktur. Selanjutnya kampus kita tercinta ini salah satu jargonnya adalah tata krama. Tata krama itu akronim dari takwa, tafakuh fiddin, dan rahmatan lil alamin. Tidak keliru seperti itu. Kalau keliru nanti biar Demimon yang mengkoreksi saya. Saya berani ngomong karena di depan guru, jadi kalau salah minta dikoreksi. Tafakuh itu ya bersungguh-sungguh nanti untuk melahirkan pemikiran atau ilmu untuk kemajuan peradaban. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau mohon maaf ya, semula ada pikiran kuliah itu untuk ijazah semula. Kadang-kadang itu terlintas, aku dia boleh si penting lah oleh ijazah. Mungkin terlintas seperti itu. Dulu saya mengalami itu. S1, S2 dan S3. S1 tidak ngerti saya masih. Karena menurut Pak Ulfred kesadaran itu ada 3. Ada kesadaran magis, naif, dan kritis. Tambah tak kritis tidak ngerti. Aku dan Pak aku dia ini. Nah, kalau sekarang tiba-tiba muncul keinginan hanya untuk ijazah,
itu segera diperbaiki. Bahwa nanti tesis saya, penelitian saya ada sesuatu yang disumbangkan untuk pengembangan ilmuwan. Nah, tafakuh seperti itu. Untuk kemajuan peradaban, Ibnu Khaldun telah menyatakan satu pernyataan yang sangat terkenal, yaitu al-insanu madaniyun fit tabai. Manusia itu gen atau DNA-nya itu memang untuk membangun peradaban. Jadi gara-gara pengen makan dan pengen nikah, peradaban ini dunia menjadi ramai. Lepas temu terorganisasi bini, gitu. Organik bini, akabin, masih bini minta lampi, tadi bese bahalako, kelakuan orang sip, sekolah, boleh kelakuan sip, oh jangan kami nih kan, dunia ini kami gara-gara itu, gara-gara di bawah perut itu. Gara-gara perut juga seperti itu, kita butuh makan. Maka muncullah teknologi pertanian lah, ada yang kuliah di PHP lah, ada yang dan seterusnya. Al-insanu madaniyun fit tabai. Memang manusia itu tabiatnya itu untuk membangun peradaban. Jadi nanti di penelitian Bapak Ibu, nanti tabiat itu munculkan untuk melahirkan sesuatu yang baru di dalam penelitian. Kemudian ada prinsip juga yang perlu diperdomani sebagai sekarang kita sudah menjadi keluarga besar dari Universitas An-Naqoyah, yaitu adalah rahmatan lil alamin itu. Rahmatan lil alamin itu mungkin nanti konkretnya adalah moderasi beragama. Menurut Kementerian Agama, ciri-ciri moderasi beragama, indikatornya, pemikiran saya ini sudah moderat apa enggak? Tulisan saya sudah moderat apa enggak? Omongan saya ini sudah moderat apa enggak? Itu cirinya ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Jadi kalau lagu-lagu yang dinyanyikan sudah hubul waton minal iman, cabang iman itu kan katanya ada 77, ditambah 1 itu jadi 78. Hubul waton minal iman. Bukan hubul waton begini. Hubul waton minal iman. Jadi komitmen kebangsaan itu ciri pertama. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga anti kekerasan. Yang keempat, itu ciri menurut Kementerian Agama, itu secara resmi disampaikan. Jadi kalau pembicaraan tentang moderasi beragama itu melantur kemana-mana, kembali saja kepada cirinya. Apakah tesis saya sudah moderat atau tidak? Cirinya. Yang keempat, cirinya adalah penerimaan terhadap tradisi. Penerimaan terhadap tradisi. Ibnu Aqil, saya lupa di kitabnya itu saya lupa itu, pernah menyatakan, saya pernah mengutip tapi sudah lupa, layak boleh khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak patut keluar dari tradisi atau mencela tradisi masyarakat setempat kecuali tradisi itu memang haram. Jadi magister Instika tidak patut di tulisannya, di pembicaraannya, di pemikirannya mencela tradisi masyarakat tertentu kecuali memang tradisi itu haram. La yambil khurut min adatin nas illa fil haram. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kampus ini prinsip-prinsip yang tadi itu tafakuh, tata krama dan seterusnya itu dipadu-padankan dengan komitmen wawasan lingkungan. Nah, di sini sekarang Pak, sudah mulai tahun sekarang ini digaungkan komitmen kampus Instika ini atau Universitas An-Naqoyah menjadi kampus tata krama, menghadir tata krama berwawasan lingkungan. Wawasan lingkungan. Jadi buang sampah sembarangan tidak boleh. Bahkan bukan buang sampah sembarangan yang tidak boleh. Dilarang buang sampah sembarangan bukan itu, tapi dilarang memproduksi sampah. Jadi bapak-bapak kalau kuliah bawa botol air minum jangan dibuang, dipakai lagi. Botolnya beli yang bisa dipakai ulang, diisi ulang. Jadi muni minuman, air gelas kalau bisa jangan dipakai. Nah, dalam kuliah nanti.